Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Abah di sini, teman-teman, di materi yang berikutnya di mentoring kita ya. Nah, di materi ini kita akan bahas tentang structure di marketing yang paling awal. Kita akan bahas lebih mendalam di sini ya. Mudah-mudahan kita dapat banyak sekali perubahan lompatan besar ya kan setelah kita paham ilmu yang ini ya. Nah, pada suatu hari saya bertemu dengan buku ini ya. Judulnya .com Secrets karangan Russell Brunson. Dan nggak tahu kenapa nggak janjian nama anak saya kok kebetulan namanya Russell juga ya. Kalau ini Russell Brunson, nama anak saya Russell Ahmad ya. Nah jadi teman-teman dari apa referensi dari teman-teman saya yang lain, referensi katanya baca tuh bukunya ini Russell Brunson gitu kan. Ya udah akhirnya saya baca dan di bagian paling pertama, secret paling pertama itu justru dibahas tentang secret formula ini ya. Jadi pilihannya, saya mau kasih pilihan buat teman-teman ya ada gambarnya secret formula. Saya masih pilihan Anda baca bukunya aja sendiri gitu ya, atau saya ceritain aja sekarang. Pilih yang mana? Pilih yang kedua kan? Ya, ya udah saya ceritain aja ya. Izin saya berbagi dulu di awal ya, nanti baru kita masuk ke materi. Oke. Nah, jadi di buku ini ya dibahas the secret itu, secret formula itu adalah kita bicara tentang namanya ikan atau who. Jadi di tahap awal adalah kita harus paham betul who, kepada siapa kita menjual, siapakah target market kita. Kita paham banget ya. Jadi bukan jualan kepada jualan apa ya enggak, tapi jualan ke siapa ya gitu ya. Dulu saya kan suka olahraga nih orangnya ya. Dulu saya tuh ikut membership di Ray Fitness ya, punyanya Mas Ade Ray gitu ya. Nah, kebetulan saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Ade sama istrinya Mbak Kenny namanya ya. Mereka ini orang-orang luar biasa bener-bener ya. Itu kalau masuk ke ruangan beliau itu isinya rak buku semua ya. Dan dia suka baca buku. Jadi memang bukan hanya berlatih ya, bukan hanya makanan gitu, tapi mereka juga makan ilmu ya. Itu leher ke atas itu luar biasa itu isinya ya. Mereka memang kapasitasnya dahsyat. Jadi nggak heran kalau beliau Mas Ade bisa juara dunia ya. Nah, teman-teman, di situ saya mendapat insight. Mas Ade tahu persis siapa target audiensnya, ya, target audiens atau target market ya, atau buyer persona lah istilahnya ya, avatar sama itu semua barangnya sama itu, istilahnya doang beda-beda. Who-nya siapa intinya gitu kan. Nah, who-nya siapa mereka tahu persis lah. Nah, sehingga saya waktu itu sharing-sharing cerita dengan beliau, eh, Angga kan dokter ya katanya ya. Ya kenapa nggak dimanfaatkan ya kan gelar DR-nya karena orang cenderung akan lebih percaya kepada yang bergelar dokter kalau ngomongin kesehatan sebetulnya. Oh gitu ya? Ya, oke. Kalau gitu saya harus mentarget orang-orang yang peduli kesehatan, ya, orang-orang yang punya masalah dengan kesehatan. Tapi siapa mereka? Nah, saya lihat list yang saya punya, teman-teman yang saya punya di BBM ternyata saya tuh gemes gitu. Karena apa? Karena banyak mereka-mereka yang dalam tanda kutip kelebihan berat badan tapi belum ngeh gitu ya. Nah, di sini dia nih. Oke, saya bikin sesuatu di situ ya. Nah, akhirnya karena saya sudah tahu target market saya siapa, saya waktu itu jualan hanya pakai BBM dan Twitter ya. Where? Saya tahu mereka ada di mana. Mereka ada di BBM dan di Twitter waktu itu ya. Di mana mereka berenang. Ikan ini sih, di mana mereka berenang. Nah, udah di BBM itu karena kita semua tahu juga bahwa attitude-nya pengguna BBM pada waktu itu adalah mengepoin status, ya nggak? Ada status di atas dikepoin, dipencet, dibaca gitu kan. Itu etapisannya. Nah, itulah dia yang saya lakukan. Karena orang mengepoin status, saya bikinlah status. Tiap 5 menit sampai 10 menit saya ganti statusnya. Saya cuma tulis status gini. Turun berat badan up to 5 kg per minggu, minat chat me. Cuman gitu doang. Turun berat badan, nanti 5 menit kemudian saya ganti turun berat badan hingga, kan up to dengan hingga sama kan, hingga 5 kg per minggu, minat chatting saya. Tadi chat me, sekarang jadi chatting saya. Ya pokoknya muter-muter di situ aja, sebetulnya itu juga kalimatnya. Tapi gara-gara orang lihat itu, orang pencet, orang chat saya. Nah, orang chat saya kasih apa? Apakah saya jualan? Saya tidak jualan. Saya kasih voice note, ya. Saya kasih voice note tentang apa bahaya dari obesitas dan karena waktu itu masih musimnya voice note ya. Saya nyesal juga kalau sekarang, padahal dulu saya bikin aja YouTube-nya gitu ya. Mungkin sekarang saya sudah jadi
YouTube slimming nomor satu di dunia mungkin gitu ya. Nah, ya oke lah, itu kan udah lewat ya. Nah, waktu itu saya masih pakai voice note. Jadi saya fokusnya BBM ya BBM aja. Ya, alhamdulillah 5 juta, 6 juta omset penjualan kapsul slimming herbal Dokter Angga waktu itu ya. Pakar slimming nomor satu di Indonesia. 5 juta, 6 juta sehari. Anda kebayang nggak? Bisa beli mobil Mercy, bisa beli rumah ini ya. Itu dari jualan kapsul slimming herbal. Ngeri nggak? Ini nggak main-main ya. Ini nggak main. Kenapa? Karena saya tahu persis target market saya, attitude-nya kayak gimana. Ya, BBM kayak gimana attitude-nya. Nah, sekarang let's say apa nih yang paling banyak di dunia? Facebook. Ya udah, Facebook. Habis Facebook apa? YouTube. Ya udah, YouTubein. Apalagi selain itu Instagram, ya udah Instagramin gitu ya. Nah, tapi isinya apa? Isinya nanti kita akan bahas. Tapi yang paling penting adalah kita di sini video ini kita akan bahas materinya adalah tentang who, alias siapa target market Anda ya, sesuai dengan di bukunya Russell Brunson ini ya. Oke, lanjut. Di sini teman-teman ya. Bagian pertama kita akan membuat yang namanya customer avatar. Wih, avatar kayak film ya, judul film ya. Film terlaris sepanjang sejarah ya kan, sepanjang sejarah perfilman, film Avatar itu ya. Terus tapi kalah sekarang sama di Endgame, Avenger Endgame ya. Oke, nah Avatar ini apa sih? Ada yang bilang buyer persona ya kan, target audience, target market spesifik, targeted maksudnya, hyper targeted ya kan, market audience misalnya. Itu semuanya semua itu sama aja ya. Semua itu barangnya sama itu juga ya, cuman istilahnya aja yang beda. Kalau saya lebih suka dengan menyebut dengan istilah avatar. Karena kalau apa orang-orang marketing memang pakainya istilahnya avatar ya. Customer avatar. Oke. Nah, kita akan bahas ini prolognya aja ya. Oke. Ya, yang namanya marketer atau business owner seringkali kita tuh terlalu fokus pada apa yang kita jual. Nah, produknya, ya kan teknisnya, wah, resep masakannya. Kalau di fashion itu mungkin sampai benangnya tipe apa, ukuran berapa, waduh, terlalu fokus ke sana. Jadi kita menghabiskan waktu kita untuk ngurusin what-nya ketimbang kepada siapa kita menjual who-nya. Padahal omset datang dari what apa dari who? Dari who. Omset tidak datang dari what. Oke? Nah, kita seringkali salah fokus lah istilahnya kalau zaman sekarang ya. Nah, inilah justru sebetulnya awal dari kematian semua marketing campaign. Karena terlalu fokus kepada apa ketimbang siapa. Bahkan seringkali tidak jarang juga yang kematian bisnis itu sendiri, ya kan? Makanya banyak yang bisnisnya gulung tikar, bah, gitu kan. Kenapa pada gulung tikar? Ya karena saya memang bisnisnya jualan tikar, bah. Jadi tikarnya digulung, ya elah capek deh, lu jualan tikar ternyata bro. Iya, yeah, lah bukan ya, bercanda ya. Nah, anda mungkin memiliki produk terbaik di muka bumi ini. Saya nggak tahu Anda di industri apa. Anda produknya udah the best of the best, core of the core, intinya inti, wes pokoknya paling jos margonjos gitu kan. Tapi kalau Anda jualnya kepada orang yang salah, ya itu nggak akan bisa mencapai angka penjualan yang diinginkan. Betul nggak? Contoh. Nah ini lucu nih. Lucu. Almarhum bapak mertua saya, almarhum babah ya. Kan gini, ibu saya kan Arab. Ya, ibu saya Arab, istri saya orang Arab. Masakannya luar biasa enak, Pak. Masakannya dahsyat enaknya luar biasa, ya. Nah, gini. Kalau mama saya masak itu dahsyat sekali, luar biasa. Nah, si babah itu kalau makan itu kan set gitu kan. Wah, enak nih gitu kan. Wah, ini kalau jualan ini pasti laku ini gitu. Tapi sayangnya karena mama saya tuh orangnya bukan tipe yang orang suka ribet-ribet, jadi dia langsung ditangkis. Ngesuela tekudu dahar we gitu. Ya bahasa Indonesia udahlah Ella nggak usah lah mikir gitu-gitu, udahlah makan aja, mungkin mikir jualan laku gitu ya. Dan udah tahu ya mungkin darahnya mengalir ke istri saya masakannya lebih enak daripada mama saya. Ya dan saya pun berpikir hal yang sama. Ini kalau dijual, waduh ini laku ini, ya kan kalau kan emang yakin laku. Emang Anda yakin? Mungkin Anda punya resep ibu Anda yang sangat enak. Mungkin punya resep nenek Anda yang masakannya super dahsyat, enaknya luar biasa. Ya kan? Ya, apakah dengan resep masakan yang rasanya enak begitu luar biasanya, pasti laku dijual? Belum tentu. Ya kan? Kalau Anda nggak bisa jualannya, Anda mau jual ke siapa? Kan endingnya begitu. Abah, saya ini makanannya enak banget, higienisnya udah mantep banget ini, ya. Terus udah gitu kalorinya sudah dihitung, Abah. Ini tuh udah the best of the best. Iya, pertanyaan Anda bisa jualnya nggak? Kalau nggak bisa dijualnya ya udah, sama aja bohong kan, ya kan? Endingnya kan gimana cara jualnya, ya kan? Nah, dari cara jual yang paling penting adalah mau jual ke siapa.
ya. Kalau Anda menjual sekali lagi kepada orang yang salah, kita nggak akan bisa mencapai angka penjualan yang kita inginkan. Nah, ini teman-teman, bagian pentingnya, ya. Oke, lanjut. Nah, inilah mengapa kita akan memahami namanya customer avatar atau istilahnya buyer persona, sama aja itu ya. Ini sangatlah penting. Oke, kita akan masuk materi kita, ya. Target market, ya. Jadi namanya target market dulu nih. Target market, ya, sebelum masuk ke avatar, kita ngomong target market dulu. Sekelompok orang, ya, definisinya sekelompok orang atau prospek yang akan kemungkinan besar membeli atau kemungkinan besar membutuhkan produk Anda, ya. Kan kita percaya ya bahwa setiap produk ada jodohnya. Maksudnya gimana? Misalnya gini, mobil harga 100 juta. Let's say apa? Misalnya Agya, ya Ayla, 100 jutaan dong. Ada yang beli nggak? Banyak yang beli. Sekarang kalikan 10 harga mobilnya. Berarti 100 juta jadi 1 miliar. Mobil harga 1 miliar. Alphard misalkan. Mercedes seri tipe E misalnya. Ada yang beli nggak? Banyak yang beli. Ya kan? Apakah lantas dengan kalau kita jualan harganya mahal terus nggak ada yang beli, jadi jualnya harus murah? Enggak. Setiap produk ada jodohnya. Ya kan? Tergantung kita mau ya, memang harganya segitu. Mercy nggak mungkin jual 100 juta. Kecuali second, tahun jadul gitu. Ah, makin jadul makin mahal. Mercy juga ya, tahun agak jadul mungkin gitu. 100 juta dapat. Tapi kayaknya nggak dapat sih. Mungkin 180-an, 200 oke lah. Ya, mungkin ada yang 100 juta saya nggak tahu. Tapi yang jelas, sekelompok orang atau prospek ini kemungkinan besar mereka akan membeli atau membutuhkan produk Anda. Betul nggak? Ada nggak orang-orang itu? Pasti ada dong. Ya kan? Terlepas dari produk apapun yang akan kita jual. Nah, kita tahu target marketnya siapa dulu yang pertama. Ya, orang-orang ini. Nah, terus kita pertama gunakan macro targeting. Macro targeting itu kita dengan broad. Ya, kita mainnya broad dulu. Cakupan luas dulu ya di kita broadnya itu bukan broad biasa, broad yang paling broad lah gitu lah. Jadi broadest istilahnya apa ya? Ya broadest kali ya bahasa Inggrisnya ya. Pokoknya broadest yang paling luas ya. Gunakan kalau di Facebook soalnya istilahnya broad gitu ya. Nah, kita gunakan cakupan paling luas atau broadest dari target market kita secara demografi dan secara minat mereka atau interestnya mereka. Yang paling luas dulu yang kita pakai. Contohnya, misalkan Anda jual frozen food. Ya, jadi makanan ayam atau sapi homemade ya kan, homemade cooking pedas ya kan, porsinya untuk satu keluarga, let's say buat 4 orang atau 5 orang satu porsi itu ya kan, ayam atau sapi pedas satu porsi buat 4 orang 5 orang, masukin plastik di vakum terus frozen food sehingga ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Nah, ini juga jadi insight buat teman-teman yang industrinya kuliner gitu supaya Anda nggak mentok cuman jualan di outlet Anda atau di restoran Anda atau di rumah makan Anda. Bikin frozen food bisa dikirim ya. Ada di Bandung salah satunya itu apa namanya, Jurik Ceker ya. Jadi dulunya namanya si Ibu Ratu namanya ya. Si ownernya si Ibu Ratu ini dulunya tuh Jurik Ceker ini cuman jualan ceker pedas, that's all. Terus masuk ke segmen seafood ya, sehingga jadi ada cumi pedas, udang pedas gitu ya. Ya ngobrol-ngobrol sama saya, ini mau didigitalkan Bu Ratu? Iya dong, harus didigitalkan. Zaman sekarang digital. Udah tahu belum caranya? Belum tahu. Ya udah, bikin aja frozen food. Iya ya. That's all. So simple, ya kan? Anda bikin frozen foodnya, versi frozen foodnya, sehingga nanti para bunda-bunda rempong di rumah, ya, mama rempong di rumah, tinggal tinggal gunting plastiknya, cemplungin ke wajan atau ke apa, ya alat masaknya masing-masing di rumah, terus dipanasin, udah langsung bisa disantap. Asik kan? Itu ya frozen food kayak gitu konsepnya ya. Nah, ini pria, anggaplah ya, karena makro targeting ya di awal. Jadi pria dan wanita, usia 20 sampai 55, pokoknya luas dulu ya, luas dulu. Di area misalnya kota atau kota Anda misalnya Pekanbaru gitu ya. Ini contoh aja, Pekanbaru dan sekitarnya yang menyukai kuliner pedas misalnya gitu ya. Atau kalau saya, karena saya di Bandung, ya saya bikinlah misalnya di Bandung gitu ya. Di Bandung. Pria dan wanita usia 20 sampai 55 di area Bandung dan sekitarnya yang menyukai kuliner pedas ya. Pokoknya tergantung Anda di area manapun, di mana aja boleh ya. That's all, Abah, that's all. Cukup sampai sini aja. Ini namanya makro targeting. Nah, setelah Anda tentukan makro targetingnya, cakupan luasnya, sekarang cakupan sempitnya. Dari pria dan wanita ini, kira-kira, kan tadi udah jelas dong, ya kan, target market di sini,
Yang ideal adalah yang kemungkinan besar membeli atau kemungkinan besar membutuhkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari pria dan wanita, yang kemungkinan besar membutuhkan konsep frozen food yang tinggal dicemplungin masak langsung jadi bisa dihidangkan buat sekeluarga, kira-kira pria atau wanita? Ya, kira-kira pria atau wanita. Nah, ini yang akan kita olah dari sini, dari data makro ini, ya kita akan olah dari makro targeting Anda. Nah, ini saya kopikan ke sini. Kita akan langsung praktekin, ya. Jadi Anda langsung praktek ya. Nah, pria atau wanita? Pilih salah satu. Misalkan wanita. Atau kalau misalnya, nggak ada pilihan, Bah, emang ini bener-bener pria dan wanita, ya that's all, ya nggak apa-apa juga. Ya, tidak harus pilih satu banget gitu ya. Kalau memang bener-bener bisa dua-duanya. Ya, tapi sekali lagi pertanyaan saya adalah kemungkinan besar yang mana? Ya, kalau dua-duanya it's okay. Misalnya, untuk kasus ini ya, kasus frozen food, sapi, ayam, pedas, porsi family, kemungkinan besarnya kan wanita. Kenapa? Kan ya udah jelas yang masak adalah kaum ibu-ibu. Walaupun bapak-bapak juga banyak yang tukang masak ya. Chef hotel terkenal malah banyaknya bapak-bapak ya. Tapi let's say ini karena untuk di rumah. Jadi ibu-ibu, wanita. Usianya, nah usia oke. Kalau frozen food usia 20, masuk nggak? Masuk, Bah. Kan anak kosan tinggal cemplungin. Iya, anak kosan. Tapi kan ini untuk 4 orang. Pertanyaan saya yang kemungkinan besar membeli. Bukan berarti yang 20 nggak beli, beli juga. Tapi yang kemungkinan besar membeli di segmen usia berapa. Gitu loh, ya. Oh, berarti kalau gitu yang udah berkeluarga ya. Ya, oke. Kalau yang udah berkeluarga itu di usia berapa? Tidak semua udah berkeluarga pakai cara ini loh. Enggak, ya. Nah, yang udah berkeluarga tapi yang rempong. Rempong tuh apa ya? Ya pokoknya yang gitu dah. Ya, segmentasi mama rempong itu 30-an tuh. 30-an tuh, ya. Sampai 55. Apakah benar sampai 55? Pertanyaan saya. Ya, kita perlu batasin. Ya, tidak harus sampai 55 banget sebetulnya ya. Bisa aja kita kerucutkan lebih kecil lagi di micro targetingnya ini. Ya, tidak harus sampai 55. Misalnya kita targeting sampai 45 aja deh. Gitu ya. Di area Bandung dan sekitarnya, tar dulu nih Abah nih. Ini kan tadinya Bandung nih saya nih. Tapi karena ini saya mau frozen food, boleh nggak kalau misalnya ini saya perluas untuk area Jawa. Pulau Jawa. Dengan pertimbangannya apa? Pertimbangannya frozen foodnya kuat bertahan 3 hari. Misalnya, ya itu teknisnya jangan tanya saya gimana caranya. Saya nggak ngerti. Ya, Anda yang industri makanan, Anda pikirin. Gimana caranya tuh, misalnya frozen food itu bisa bertahan selama 3 hari. Pakai bahan apa supaya dia, tapi yang aman ya, bahannya harus yang aman, food grade yang jelas ya kan. Dan itu bisa bertahan 3 hari kalau dipaketin ya. Kalau lebih dari 3 hari nggak bagus lagi ya udah, makanya jangan kirim keluar Pulau Jawa. Ya, misalnya kayak gitu. Tapi kalau Anda bisa, it's okay, nggak jadi masalah ya. Kayak kornet-kornet itu dikaleng-kalengin ya bisa dikirim seluruh dunia tuh buktinya tuh kan. Nggak ada masalah juga kan. Nah, yang menyukai kuliner pedas, apakah cukup sampai sini micro targeting wanita usia 30-45 di area Pulau Jawa yang menyukai kuliner pedas? Kayaknya kalau menyukai doang kayaknya kurang greget. Kayaknya lebih dari menyukai. Oke, jadi kita akan bikin micro targetingnya. Ya kurang lebih kayak gini lah. Ya alias kita akan cakupannya sempit. Kalau bisa yang tajam, mengerucut, ya kan? Semakin dia mengerucut, semakin gampang jualannya nanti, gitu ya. Nah, yang jelas dari target market ini akan memproduksi penjualan terbanyaknya. Nah, cakupannya yang mana? Makanya tadi saya bilang kemungkinan besarnya ada di situ, oke? Nah, ini udah saya kecilkan nih. Wanita usia 30-45 di area Pekanbaru atau di Bandung atau di area Jawa, ya, let's say ini adalah Jawa, Pulau Jawa misalnya, atau Pulau Sumatera, it's okay. Ya, Anda lebih paham scope Anda bisa seluas apa. Sudah berkeluarga, saya masukin di situ ya. Terus budget makan per hari 100K per keluarga. Nah, ini penting, ya kan? Anda udah bikin paket susah-susah buat 4 orang, Anda jual harganya misalnya berapa? 70.000 gitu kan. Tapi orangnya budget makannya per hari cuman ya masih segmentasi sederhana yang 25.000, 30.000 ya nggak tembus Pak Bu ya. Berarti harus yang 100K per keluarga gitu kan. Ya kurang lebih di situ ya. Malas masak. Ya. Malas masak ini bisa jadi copywriting yang sangat ngehook dan powerful ini. Serius. Kenapa? Karena Anda tahu betul target market Anda malas masak. Ada nggak ibu-ibu yang malas masak sana? Banyak. Banyak. Ya banyak. Ya, kalau istri saya senang masak, alhamdulillah. Tapi kan yang malas masak juga banyak, alhamdulillah juga buat kita-kita ya kan, yang menyukai kuliner pedas. Cukup nggak sampai malas masak dan menyukai kuliner pedas?
belum cukup sih menurut saya. Ini masih bisa ditambahkan beberapa frase gitu yang Anda masih bisa kembangkan ini untuk bisnis Anda masing-masing ya. Karakteristik apa lagi sih wanita mama usia 34 5 gitu ya. Ya, apalagi misalnya mereka suka dengan higienis ya, mereka suka dengan apa? Rumahan, masakan rumahan kayak gitu-gitulah ya. Atau mereka pernah berlangganan catering sebelumnya. Wah, udah nih gampang banget jualnya nih. Ya, tukang ibu-ibu yang tukang langganan catering ya kita jual pakai frozen food. Waduh, jos gonjos ini ya dibeli insyaallah ya. Oke, nah ini micro targeting. Oke, micro targeting. Ya, Anda masukkan kategori-kategorinya di industri usaha Anda masing-masing. Nah, ini jadi PR pertama buat Anda, buat teman-teman yaitu membuat targeting dan micro targeting ini ya. Dari target market tadi ya, dari target market yang utama tadi Anda susun menjadi makronya dulu, dari makro Anda susun menjadi mikronya. Oke, nah dengan Anda memiliki mikro targeting ini, maka insya Allah akan lebih mudah untuk mengklasifikasikan kepada siapa harus menjual. Oke, ini materi untuk kali ini, kita akan ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.